Oke teman-teman, di sini bunyi nguyung, servis CVT, cek bel jika jelek ganti, ganjel pelor. Kalau jalan 60 sampai 80 geter di CVT, kompresi bocor, servis TB, rem belakang bunyi berisik, komstir kaku, ganti kunci kontak, ganti handle. Oke, bodinya copot semua depan belakang karena komstirnya ini udah tak cek kaku. Komstirnya kaku ya bos ya, kaku itu ini, jadi dibelokin kerasa. Nah ini klik 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 gini, perhatikan. Ini kan harusnya dia lari ke kanan sebab ada beban piring dan kaliper ini ngeceger. Nah diginiin tidak jalan, ini nggak jalan. Kalau yang normal, roda depan diangkat, motornya belok ke kanan, lap, itu normal. Nah kalau ngececeng seperti ini berarti ada luka di komstir, ada aus, ada jelegongnya. Ini buat jalan tidak penak pastinya. Kemudian di area CVT ada suara. Nah suaranya agak misterius ya ini. Jadi diputar kayak gini tidak bunyi, putar ke depan juga tidak bunyi, tapi hidupin. Cukup, matikan. Yuk, yang lain bongkar bodi. Sit, kamu layani aku untuk kunci-kunci yang ini. Kita bongkar CVT, nanti mesinnya kita keluarkan. Kita lihat bareng-bareng apa masalahnya. Kasih layak. Nah, cerdas Sit. Moninya seri. Gila hari ini oke, nggak apa-apa. Puli, masalahnya puli yang bikin dengung-dengung itu. Kok di sini ada ringnya? Oi. Silnya bocor, kemudian rollernya aman, nggak apa-apa. Terus di sini masalahnya di puli ya teman-teman. Karet belnya ganti ya bosku. Mergone kayak gini, welek. 54P. Ini di sini masalah pulinya iso macet banget kadang-kadang. Nah ini ada masalah apakah gerangan dan iso jalan tapi ini loh bos, ini kadang macet rasio gearnya. Kita bongkar aja bos, timbang penasaran ya. Ada oli. Silakan nengok kan blek. Goyang-goyang. Wow, oke brownie. Kurang
nggak ada yang luka ya bos. Ini aman. Gak apa-apa bos. Wah mumet iki. Apa nih guys? Laharnya aman ya. Nih perhatikan, lahar aman dan olinya aman, nggak ada serbuk. Gram rasio gear, maksudnya gigi konektornya aman, nggak ada masalah. Oke, aman. Iki yo ora haus, aman. Aman. Oke, aman. Ora piye-piye. Nah, kok moni? Lape malah kotor. Dilap malah kotor, bukannya resik. Terus apaan nih dong? Lahar iki aman. Ora piye-piye. Tapi monine banget. Oke, sudah dilihat dalemannya. Mungkin ada yang mengira gearnya aus, gearnya ledes, atau laharnya ada yang macet. Ini laharnya lancar-lancar semua, nggak ada yang bunyi ekstrim. Ini bunyinya kalau lepas gas ya. Kalau ditarik nggak bunyi, tapi lepas gas bunyi kayak gigi aus suaranya. Lahar pulinya gede banget ya niki. Iki laharnya nomor piro nih? Iki lahar puli bos. Bok pengen tahu nih lahar puli ini. Lahar puli lahar bak. Iki lahar bak. Nah, iki lahar puline. Nah. Srik. Terserah penonton lah, sing ngendi. Arep sing kaya, sing kiye karep-karepe.
bocor kah atau tidak kah? 5P4 nggak pakai lem. Angin. Bocor. Bocor. Silinder aman. Ojo dicopot ya guys, kalau ndak pengen ngebul. Buat teman-teman yang lihat cara kerja saya, bautnya jatuh, itu jangan ditiru ya. Kalau bengkel kalian itu tidak seperti ini, karena apa, resiko bautnya itu akan pergi kemana-mana. Nah, kemudian buat teman-teman yang suka begitu khawatir dengan saya, wah nanti bautnya pada hilang, wah nanti bautnya pada hilang. Baut hilang itu bisa terjadi. Hilang itu kenapa? Hilang itu ketriwal. Hilang itu terbenam. Hilang itu bisa macam-macam lah. Tapi kalau saya di sini begini, bengkel bautnya mau lari ke sana itu. Lari ke sana itu kelihatan bos. Tapi ya enggak apa-apa, itu saran yang bagus. Maksudnya karena saya itu mbok ditiru gitu loh, mbok ditiru. Apalagi mekanik kapal. Kalau mekanik perahu benerin mesin kapal, cara kerjanya kayak saya, wah bisa hilang semua, bukan hanya baut. Mana silinder kopnya? Oh di situ ya. Ini bisa hilang bos. Kalau nyervis kapal caranya jatuh glotak blung mlebu laut hilang. Ini bisa hilang. Jangan ditiru adegan ini ya. Kalau saya baut biasa tuh, kablok tuh, baut tuh, kablok tuh, baut tuh, kablok tuh. Jadi kalau bengkel kalian sempit, banyak orang lalu lalang, yo diadai, disediakan wadah, biar bautnya enggak kedupak-dupak. Mana kuwi? Oke, ini kompresi fix bocor ya. Tadi sudah saya kasih lihat. Ini yang bikin motor susah hidup kalau kondisi dingin. Kemudian yang kedua yaitu apa namanya, kompresinya jadi lemah ya karena bocor. Kompresi lemah, efek bocor sehingga tenaga berkurang, performa jadi kurang jos. Nah ini dibersihkan bagian sininya teman-teman, sama klepnya nanti disekur, sekaligus ganti seal klep. Nah nanti oke lagi. Nah kemudian untuk masalah CVT-nya itu yang bunyi nguyung-nguyung itu saya belum tahu masalahnya apa. Soalnya gini, kalau digas nggak bunyi, lepas gas bunyi. Buat teman-teman yang punya solusinya atau pernah mengalaminya, silahkan tinggalkan informasi di kolom komentar. Ya, silahkan tinggalkan informasi di kolom komentar. Sekaligus nanti ini bersihin apa namanya, sepul ya. Ini kotor banget sepulnya. Nah ini dibersihin ya Sid.
tapi tidak boleh pakai amplas. Mengenai ini, kalau ini sampai terluka karena amplas, nanti packingnya bocor-bocor. Apalagi kalau motor radiator. Kalau ini kan bukan. Untuk warning saja. Bersih sampai kinclong, ya, sampai kinclong, sak resik-resik, meling. Nah, nanti dirakit kembali kalau sudah disekur. Kalau pistonnya mundur, kamu gerakannya di sini ya. Set set set. Nah, ngono kuwi resiki. Delok komstire kerusakane. Bekasane ndi? Komstire rusak. Sing isor kae. Mangkoke ndi? Iki sing digebuki. Biasanya yang rusak mangkok duduknya. Lah kuwi bener ancen. Ini, Cok. Wadahe. Adegan berbahaya, jangan ditiru. Kalau bengkelmu tidak memenuhi syarat, jangan pernah ada lagi. Ini pasti luka ini. Ini kucuri mana? Alon baik. BCC. Terluka dalam. Ini bos. Nah, rokos. Ini dipelor kan jadinya ndak rata bos. Gredeg 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 ngono kuwi satu. Ayo sirami. Mau kasih lihat ke penonton kerusakannya sama yang punya, biar marem. Terus nanti kan kalau masang lagi kan enak. Komstire bawa ndak orangnya? Ora ya. Wes terluka bos, karatan. Nah, iki jelekong-jelekong iki, Bos. Delok. Kocroki meneh. Ini bagian atasnya. Wah, atasnya parah ya. Ayo. Oh, sing parah malah atasnya, Dara. Jelekong-jelekong, Bos. Itu. Ngregel-ngregel marahi. Nah, delok ketok kan bekas pelor kejelekong. Nah. Wih. Gus tuku kaya tutupe Gus lah. Wis lah bejaran maning iki. Karo tuku komstir ki sisan. Sing original. Wis tutup apa urung? Nah, ini jelekong-jelekong, Bos. Lagi. 1, 2, 3, 4.
Ini kocori. Yang karo cuci tangan maksudnya. Ya koran di stok ya. Komstir ori. Apa udah boy karo RX sih? Kayaknya paling kembali Jupiter loh. Pisan. Ojo. Iya sing ngori lah. Nek komstir aja nganggo sing KW-KW lah percuma. Iki simpen nggo masange, nggo. Karo nunggu komstir, harus CCTV, ya ra guys. Enak oh. Ada persis. Buat teman-teman semua, kalau nyuci yang ini usahakan di sini jangan sampai kemasukan cairan ya teman-teman. Ini perhatikan, di sini ada dua lubang, 1 dan 2. Nah, lubang-lubang ini tidak boleh kemasukan cairan karena ini terkoneksi ke perangkat elektronik di sini. Perangkat elektronik yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ini nanti cukup disemprot pakai angin, dibersihkan aja. Kalau di sini ini kan saluran udaranya ya, teman-teman. Ini untuk mengatur sistem angin itu sendiri. Ini dibersihkan lorong-lorongnya. Kalau di jalur ini kan ada jalurnya ini. Kalau ini sampai mampet ya bermasalah, motor jadi nggak bisa stabil, kadang gasnya mentok dan lain sebagainya. Pada sistem ESC nya ini juga, kalau kalian tidak punya alat scan untuk mengatur ulang ESC nya ya, teman-teman jangan mengubah posisinya. Tapi kalau sampai kadung rubah, ini ada ukurannya di sini, jaraknya. Yang ini. Nah, ini magnetis ya. Ini magnetis. Ini sifatnya magnet, teman-teman. Ini saya kasih lihat. Saya buktikan kalau ini adalah magnet, kan tidak jatuh ini. Nah, magnet ini koneksi sama ini sifatnya sensor. Nah, maka kalau ngebersihin dengan cara disemprot-semprot tanpa dicopot, itu resikonya ini kan ada bolong. Nah, ini ada bolongan. Bolongan ini bisa kemasukan cairan. Nah, cairan ini akan masuk ke sini. Nah, ke sini, lalu ke sini. Nah, kalau di sini cairannya tidak keluar, itu akan menyebabkan error. Makanya ada kasus teman-teman habis servis TB, disemprot-semprot, malah motornya jadi nggak enak. Itu masalahnya di sini kemasukan cairan tapi terjebak di dalamnya. Lah, masuknya dari mana ini? Yang inletnya ini kan ada bolongannya, teman-teman. Itu di dalam bolong. Nah, ini penghubungnya ke sini, nah ke sini. Ini langsung ngadep ke sini, bos.
mak biur di sini. Kayak gitu ya. Jadi dicopot kalau mau bersihin. Kalau cuma disemprot-semprot, resikonya salurannya ini nanti kelebon udara. Ini udaranya kanan kiri ya, kayak kelebon udara, kelebon cairan. Saluran udaranya kemasukan cairan. Nah, udah sih kayak gitu. Untuk nyopotnya nyopot itu aja. Untuk yang lainnya enggak. Ini kalau ini disemprot gimana enggak apa-apa yang ini. ISC nya. Makanya banyak kasus habis servis malah motornya loyo. Kadang suka ngadat ya, itu mungkin loh ya. Nah, ini kita sempor sini. Kasih cairan dulu biar agak lembek, nggak terlalu kencang. Karena kotorannya suka kencang di sini. Tuh, ini kan kotorannya. Nah, ini kan kalau diresiki gini langsung bersih. Nah, oke teman-teman, nih sudah bersih. Seluruh sistem saluran udaranya sudah oke. Nah, nanti tinggal mengatur ISC nya aja. Standar ketinggiannya diatur menggunakan scanner atau menggunakan alat yang lain, scanner yang lain juga bisa. Nih, galon bersih yang ini nanti dipasang, klok, kan kotor tuh. Kita tes jalan dulu ya teman-teman. Seratus 10. Oke, ini kita pakai ganjel pelor dan rollernya kita pakai X-Rate. Ini komstirnya juga kita ganti. Sebentar, ini masih agak menceng dikit karena habis dicopot. Jadi dari 0 sampai ke 110 tadi saya coba, itu hanya butuh waktu beberapa detik saja, beberapa detik, nggak sampai menit lah mungkin. Teman-teman bisa hitung sendiri dari awal start sampai ke 110 nya, dan itu bisa lebih cepat lagi
kalau medannya masih oke. Saya nggak berani ngebut di tikungan ya. Untuk bunyi ngiungnya berkurang, saya sampaikan berkurang, tidak benar-benar sembuh, berkurang, tidak separah sebelumnya. Akselerasinya untuk ke 80 cepat banget, 90, 100. Hanya berapa meter? 110, 105. Stabil 110 teman-teman. Untuk lebih dari itu butuh trek yang lebih panjang. Tapi angkatannya ini cepet banget. Maksudnya tenaga bawahnya gede. Tuh. Tuh. Bunyi dengungnya tetap ada, cuman nggak parah. Lebih baik ini daripada yang kemarin suara dengungnya. Bedanya ini bunyinya kalau ditarik, kalau kemarin kalau lepas gas baru bunyi. Cuma kalau ditarik bunyinya nggak kenceng banget. Kita tes tanjakan. Untuk tanjakan di sini aja, di sana nggak ada sinyal bosku, percuma juga. Kalian nggak lihat ya kan? Ini tanjakan lumayan lah. Nah, kita pelan aja. Nah, di sini saya berhenti. Ini kan ditanjakan nih bosku. Tuh. Nah, 0 ya. Bagaimana angkatan di tanjakan? Bisa langsung ke 20. Oke. Jadi ganjel pelor meningkatkan torsi atau tenaganya. Kalau torsi ya tetap segitu. Maksudnya tenaga bawahnya buat nanjak, buat stop and go, buat perkotaan yang bolak-balik lepas gas, bolak-balik butuh daya tarikan bawahnya harus dipacu. Ini oke banget. Kalau untuk top speed, kalau teman-teman suka top speed, mungkin jangan ganjel pelor. Jangan ganjel pelor untuk top speed ya. Karena untuk 120 standar itu bisa diraih dalam jarak tempuh yang hampir sama pada posisi standar. Nah, tapi siapa sih yang mau lari 120 untuk harian gitu kan? Gini, sekencang-kencangnya motor matic, ini pemakaian umum 0 sampai dengan 80. Itu aja udah keren banget. Beda kalau Anda seorang pembalap, larinya itu yang dibutuhkan dari 60 sampai 140. Ini pembalap bos. Tapi pemakai harian ya 080, 080, turun 60, turun 40, naik lagi 50, 60, 80 gitu. Lah, maksain ngejar lari top speednya dalam setiap harinya berapa kali kita akan ketemu 120. Terus kita lihat spek motornya, ini matic bos. Kalau kita lari dengan kecepatan di atas 100 secara kontinu hampir setiap harinya, risiko. Karena apa? Kondisi spek matic ya bukan untuk kecepatan itu dalam waktu yang terus menerus.
yang hampir dipakai setiap hari itu 0,80 di antara itu. Adapun kebutuhan di atas 100 pada kondisi tertentu, jadi tidak setiap hari. Tapi ya kembali ke selera. Kalau kalian motornya pengennya begitu ya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang manusia kan pengennya motornya itu mau dibawa bisa 130, walaupun jarang pakai segitu, pengennya kayak gitu. Tapi sekali lagi yang namanya mesin spek standar, hanya main ubahan CVT, main kompresi sedikit ya tanpa melakukan bore up, itu ya ada yang dikorbankan. Kalau kepengin tenaga bawahnya gede, atasnya top speednya tetap dapat, sedangkan dia standar, ya mungkin agak sulit ditemukan ya. Kalau bawahnya oke ya, di top speednya biasanya ke 120 itu cepet banget. Ini jadi di 110 lama untuk sampai ke 120 nya. Ini sih dari 0 ke 100 cepet banget. Untuk ke 110 butuh kestabilan yang lebih oke lagi. Ini ngeri juga pakai matic lari di atas 100 terus. Karena apa? Kalau sampai terjadi handlingnya troubling, dalam arti roda kena batu atau kena benda kecil segini aja, kalian menginjak batu segini aja, motor bisa oleng pada kecepatan segitu teman-teman. Apalagi kalau sampai panik tangannya ngerem depan dulu. Nah, pada kecepatan tinggi pakai matic, kamu panik ngeremnya depan dulu, udah auto salto bosku. Motor ini pasti akan auto salto. Dan ini Yamaha, dimana pengereman sakramnya itu bisa sangat pakem. Itu Yamaha. Lagi ngebut rem depan, cut, bisa salto. Karena rem cakramnya Yamaha itu kalau normal kepakemannya itu melebihi Honda dengan kelas yang sejenis ya, kayak gitu. Ini udah lebih baik daripada kemarin lepas gas, nggak enak banget rasanya. Kalau ini kalau ditarik ada suara ngiung, tapi itu jadi variasi ya, jadi kayak sound khusus gitu. Kalau ditarik agak tapi nggak jelas sih, nggak begitu ketorok karena beriringan dengan suara knalpot yang membesar. Beda dengan lepas gas. Kalau lepas gas suara knalpot diem, tapi suara dengungnya kena banget. Nah itu apa sih yang diganti? Ganti set. Ini udah diganti satu set gearbox, dan itu tidak menghilangkan suara ngiungnya secara total, cuma beda posisi pas ditarik bunyi. Sedangkan masalah sebelumnya pas dilepas bunyi ya. Sebenarnya nggak usah ganti pun bisa, cuma dibalik aja gigi nanasnya. Gigi nanas yang ada di dalam gearbox dibalik, dari tadinya posisi begini diputar begini, maka akan berubah suaranya. Yang tadinya suaranya kalau lepas berganti kalau ditarik. Nah itu buat teman-teman yang punya motor Sul GT, punya kasus kayak gini, mau ganti gearbox system set ya, hoki-hokian lah. Kamu bisa jadi beruntung sembuh, bisa jadi nggak beruntung nggak sembuh. Spekulasi ada di tangan kalian, karena kembali ke soal biayanya. Oke, untuk Sul GT nya sudah. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.